Film kali ini berkisah tentang seorang pemuda yang telah ditinggal oleh ayahnya pada saat sang ayah tengah sibuk melakukan syuting film bercocok tanam. Berhubung mendiang ayahnya meninggalkan sebuah warisan berupa robot wanita, pemuda ini pun dibuat kebingungan saat sang robot itu kerap memaksanya untuk melakukan pentas budaya setiap hari. Apakah yang akan terjadi kepada nasib pemuda culun ini? Kita langsung aja masuk ke ceritanya, let's go. Film akan berfokus kepada seorang pemuda yang bernama It, yang mana merupakan adalah seorang anak dari bapak-bapak aktor film. Saat itu, It terbangun dari mimpi buruknya, di mana suatu malam ayahnya pun mengetuk pintu untuk masuk ke dalam kamarnya. Ia memberitahu kalau sang ayah mau syuting film cangkul-mencangkul nih. Dan ketika sang ayah sedang sibuk syuting film, tiba-tiba sang ayah pun terkena azab dan terpaksa harus meninggal pada saat itu. It yang dari kecil sudah tidak punya seorang ibu, ia pun sangat sedih karena harus ditinggal oleh ayahnya. Dan terpaksa It harus menjalani hidupnya dengan sendirian. Besok paginya, It pun terlihat mendapatkan paket berupa sebuah kardus yang sangat besar, di mana It ini juga tidak tahu siapa yang telah mengirim paket itu. Karena bingung, It pun langsung membuka paket itu di dalam rumah. Ketika ia akan mulai mengunboxing kardus paket itu, tiba-tiba It pun terkejut saat mengetahui isi paket itu adalah sebuah robot wanita, yang membuatnya takut dan lantas berlari keluar rumah. Dan ia menabrak seorang pria tua yang disebut dengan Profesor. Profesor pun bilang kalau It harus mengucapkan kode atau kata sandi agar robot itu berhenti dan bisa It kendalikan. Yang dimana Profesor di sini menjelaskan kalau robot yang diterima It tersebut ternyata adalah robot percobaan hasil investasi dari mendiang ayahnya, yang dibuat bertujuan agar bisa membantu It untuk melakukan adegan cangkul-mencangkul. Dan seandainya kalau It menolak, ia akan dikenakan denda dengan biaya yang sangat mahal. Hal itu membuat It terpaksa harus menerima keadaan robot itu di dalam rumahnya. Setelah Profesor memberikan sebuah buku panduan, It pun mulai mempelajarinya, bagaimana cara kerja robot tersebut, dan meminta robot tersebut melakukan senam zumba aerobik. Setelah melakukan zumba, ternyata robot ini mengalami konslet. Ia kehabisan baterai. It pun memutuskan untuk langsung aja pergi ke sekolah, tidak memperdulikan robot tersebut. Sesudahnya berada di sekolah, Profesor pun kembali datang dan menyelinap ke dalam rumah untuk memperbaiki robot tersebut agar ia bisa kembali berfungsi normal. Selain memperbaiki suku cadang perabotan sang robot itu, ia juga menambah daya baterai agar si anak ini bisa bertahan lama. Saat Profesor pencet-pencet tabel dan mengatur sistem untuk si Ana, terlihat Ana datang dan menghampiri si Profesor. Profesor pun menjadi kaget dan lantas menyuruh Ana untuk pergi menyusul It tuannya. Dan pada saat di sekolah, It terbuat bingung dengan kejadian yang telah menimpanya. Ia pun dikagetkan kembali dengan kedatangan Ana yang muncul dan berada di sekolahnya tersebut. Berhubung teman-teman It kaget dan bingung melihat wanita cantik tiba-tiba memeluk It pun berusaha berbohong dan beralasan kalau anak ini merupakan adik dari kampung. Dan gak mau ambil pusing, It pun langsung mengajak anak untuk pulang. Sesampai di rumah, It pun bertanya kepada anak kenapa anak ini selalu mengikutinya. Mendengar hal itu, anak pun langsung menjawab kalau ia harus menjalankan tugasnya, yaitu membantu kehidupan tuannya dan melayani semua kebutuhan tuannya. Dan tiba-tiba Ana pun membuka pakaiannya yang membuat It dan Lisa temannya yang baru saja datang ini langsung dibuat kaget. It yang tidak mau terjadi salah paham antara ia dan Lisa karena telah melihat kelakuan Ana, It pun menjelaskan kalau Ana ini merupakan sebuah robot yang sebenarnya ia juga sendiri bingung dan terganggu dengan kehadirannya. Lisa yang menjadi penasaran akan sang robot langsung memegang bola-bola salju yang membuat Lisa menjadi tersetrup karena yang memegang hal tersebut adalah cuman It. Pada malam harinya, ia berniat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya sang robot. Ana pun mulai memaksa It untuk melakukan corok tanam paksa. Akan tetapi It yang culun ini malah gak tahan dan teriak-teriak. Profesor yang melihat dan mengetahui kalau It gak sanggup untuk dicangkul oleh si Ana,
Ia pun merasa kecewa dan lantas menyuruh seseorang wanita yang aduhai untuk datang ke rumah It pada keesokannya agar bertujuan jiwa perkasa si It ini bisa muncul ke permukaan. Sang wanita penggoda pun langsung mengaku kalau ia adalah mantan ayahnya. Ia ingin menginap di rumah itu dalam beberapa hari. Sedikit demi sedikit, wanita tersebut pun mulai memegang punya It. Akan tetapi, tiba-tiba saja Ana yang sebelumnya sudah diprogram untuk menjaga dan melayani It langsung menggaplok wanita tersebut. Mbak penggoda pulang dengan leher yang sangat sakit. Setelah mbak ini sudah pergi, Lisa pun terlihat datang dengan makeup manja yang ngajakin It untuk berangkat sekolah bareng. Teman-temannya melihat bahwa It ini digandeng oleh dua gadis cantik sekaligus. Temannya pun memutuskan untuk join dengan It dan menjadi satu komplotan. Setelah jam pulang sekolah, teman-teman gengnya ini pun ikut main ke rumah It. Dan kagetnya mengetahui kalau ayahnya It ini ternyata adalah seorang bintang film. Ketika semua sudah berkumpul, It pun bilang dengan jujur kepada teman-temannya kalau anak ini adalah seorang robot yang merupakan peninggalan dari pun menjelaskan tentang semua detail robot tersebut. Ana pun terlihat lagi-lagi ingin tanam. Akan tetapi It bilang kalau iya, karena pada saat itu It hanyalah ingin merasakan kehadiran sosok orang tua di sampingnya. Mendengar hal itu pun Ana mulai serius mendengarkannya dan berusaha untuk memahami perasaan yang membuat It menjadi senang. Besoknya saat mencari tahu apa tujuan ayahnya It, Lisa yang ternyata selama ini dari dulu diam-diam kurang menyukai akan kehadiran si Ana. Ia pun menyusun sebuah rencana busuk untuk menumpahkan sebuah cairan licin di lantai nantinya terjatuh dan menjadi error. Benar saja, mereka bertiga akhirnya terpeleset jatuh di lantai yang membuat Ana ini menjadi konslet dan mengalami kerusakan. Pun langsung menghubungi profesor dan melaporkan kejadian tersebut. Hal itu membuat profesor menyarankan bahwa Ana harus di-reset dulu. Setelah di-reset, Ana beruntungnya akhirnya kembali berfungsi dengan optimal. It pun akhirnya curhat dan bercerita tentang masa lalu percintaannya, kalau ia dulu ini selalu sial dan sering diputusi oleh wanita yang ia impikan. Jadinya itu malas buat pacaran. Berhubung Ana mendengar dengan seksama dan mencoba mengerti tentang perasaan It, hal itu pun membuat It sudah mulai terbiasa dengan kehadiran Ana. Pada keesokannya, Lisa dan temannya ini diceritakan telah memiliki rencana busuk. Masing-masing dari mereka pun mengajak untuk minum minuman, yang mana bertujuan agar membuat Ana tidak sadarkan diri, biar bisa ditanam paksa oleh teman-temannya. Dan benar saja, It yang sudah mulai puyeng-puyeng dikit langsung diajak Lisa masuk ke dalam kamarnya. Lantas si Lisa ini mulai merayap-rayap layaknya cicak di dinding. Sedangkan teman cowoknya ini, ia mulai masukin minuman ke Ana yang bertujuan agar Ana ini gak sadarkan diri. Dan ternyata malah hal tersebut membuat Ana menjadi konslet dan error, dan membuat alarm pertahanan tubuhnya Ana langsung menyala. Profesor yang mengetahui hal itu langsung mengetahui bahwa Ana akan dimacam-macam. Ia pun langsung menelpon yang membuat It marah kepada temannya karena sudah membuat program Ana ini menjadi error. Saat mereka asik berdebat, Ana tiba-tiba bangun dan berjalan keluar rumah sambil menangis. Dan di tengah jalan yang membuatnya menjadi ditabrak oleh sebuah mobil. Itu profesor pun bilang kalau sistem Ana sudah nggak kuat dan sangat rusak. Ana tidak akan bisa berjalan lagi, dan It sekarang sudah tidak bisa menjaga peninggalan ayahnya tersebut dan harus membayar denda karena sudah gagal menjadi bahan percobaan untuk si Ana. Yang membuat hal tersebut, It menjadi sangat sedih dan sangat bersalah. Cerita profesor pun akhirnya menemukan sebuah ide agar anak ini bisa bangun dan berfungsi kembali. Dan hanya inilah cara satu-satunya agar mereka bisa membangkitkan Ana kembali. It harus masuk ke dalam sistem motorik Ana dan membangun sistem itu secara manual dengan menggunakan alat penyambung syaraf yang telah dibuat profesor. It pun akhirnya bisa jadi melihat dan merasakan kejadian-kejadian di masa lalu dan bisa masuk ke dalam sistem motorik tersebut. Ia akhirnya menemukan Ana yang saat itu sedang tertidur dan rebahan. It juga bertemu dengan sang ayah yang diingatkan kalau ayahnya udah gak kena azab lagi di dunia atas dan meminta It untuk mengikhlaskan kepergian ayahnya tersebut.
Dan di akhir film kita melihat teman-teman It yang sekarang sudah mempunyai pasangan masing-masing. Ana yang sudah menjadi pendamping It untuk cangkul-mencangkul pentas budaya dan adu mekanik setiap hari. Buset dah, keren banget nih film pokoknya guys.